Apa sudah terlihat? Sudah Kak. Tama-tama kita bahas sebentar mengenai disiplin waktu. Waktu adalah sumber daya. Jadi ketika kita membuang-buang waktu, ya kita bisa sengsara. Waktu seperti pedang bermata dua. Kalau kita manfaat, ya kita bisa mendapat banyak kemenangan. Kalau ya kita sia-siakan, nanti kita bisa sengsara karena waktu. Waktu itu setiap hari kita dapat 24 jam, tapi ada yang disia-siakan, ada yang dimanfaatkan dengan maksimal. Walaupun kita punya waktu setiap hari, tapi ya kita tidak bisa menabung waktu. Waktu ya bergulir begitu saja. Dan hal yang paling merugikan atau paling berbahaya daripada membuang-buang waktu adalah membuang-buang waktu orang lain, karena itu juga korupsi umur namanya. Nah, itu salah satu introduction. Karena juga mungkin teman-teman kalau yang sudah kuliah, misalnya Kak Leni, Kak Didi, atau mungkin Kak Baiti, itu pasti memiliki manajemen waktu yang baik hingga bisa melaksanakan acara ini. Selain itu juga membagi waktu dengan kuliah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu skill yang mungkin teman-teman bisa kembangkan sebelum masuk ke universitas atau perkuliahan. Nah, baik, kita masuk ke materinya. Ini adalah usaha dan energi. Kita langsung masuk saja. Ini template PPT-nya bisa dilihat di sini di paling bawah. Tuh copyright-nya di situ. Pertama, kita kan tadi ada usaha dan energi ya. Pertama kita bahas energi dulu. Apa itu energi? Secara definisi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kalau visualisasinya bagaimana, bentuknya energi bagaimana, ya semua yang kita lihat itu energi. Lampu itu kan energi juga. Energi dari cahaya. Ombak, gelombangnya itu juga energi. Gelombang kan dia energi yang bergerak, yang merambat. Terus juga banyak sebenarnya. Manusia, cahaya tampak itu juga energi. Apalagi kita kan juga benda bermassa. Kalau teman-teman lihat rumusnya energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Jadi benda yang bergerak itu energi. Kita sendiri energi karena kita punya massa. Di rumusnya Einstein yang terkenal itu kan E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Karena kita punya massa, berarti kita juga energi. Jadi energi apa? Energi ya everything, ya semuanya yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Pokoknya energi semuanya. Yang kita dengar itu kan juga gelombang bunyi kan. Jadi energi, kalau ditanya energi apa, ya energi semuanya. Nah, ada beberapa energi yang akan kita bicarakan, yaitu energi yang berkaitan dengan gerak. Pertama ada energi kinetik. Kinetik kan gerak. Jadi energi yang ada kalau suatu benda bergerak atau memiliki kecepatan. Lalu ada energi potensial. Energi yang ada karena kedudukan si benda tersebut. Misalnya karena dia punya ketinggian, itu kan karena dia ada kedudukan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, dan yang terakhir ada energi mekanik, yaitu jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Pembahasan yang pertama adalah energi kinetik. Seperti yang sudah kita singgung singkat tadi, adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Misalnya di sini ada kucing lari. Dia kan memiliki kecepatan. Nah, kecepatan dia vektor. Karena dia memiliki kecepatan, maka dia memiliki energi kinetik yang sebesar setengah dikali massa kucing dikali kecepatannya kuadrat. Energi kan teman-teman sudah tahu ya, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dia hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya energi kimia dari makanan kita makan terus jadi energi kinetik, kita bergerak, kita melihat, kita berpikir, itu semuanya pakai energi. Dan energi kinetik misalnya dalam angin, dia kan juga punya energi kinetik. Itu kita bisa manfaatkan sebagai penggerak turbin. Nanti turbin mengkonversi energi kinetik itu menjadi energi listrik. Jadi energi tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, di sini karena pembahasannya energi kinetik, nah kucing ini kan dia bergerak.
karena dia punya kecepatan bergerak, maka dia punya energi kinetik. Sederhananya begitu. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial nanti kita akan bahas 3 di sini karena kedudukannya kan. Pertama, ada yang paling sederhana, yang paling dicontohkan adalah banyak dicontohkan pohon jatuh. Bukan pohon, buah. Nah, buah jatuh. Buah di sini buah durian itu kan memiliki ketinggian terhadap tanah atau memiliki jarak terhadap pusat bumi. Makanya dia memiliki energi potensial. Kalau tiba-tiba tangkainya lepas misalnya, kalau ada yang di bawahnya kan dia bisa mentransfer. Durian ini bisa mentransfer energi itu. Wah, kalau kena kepalanya orang gawat. Bayangkan Newton tidak di bawah pohon apel tapi di bawah pohon durian. Kena energi potensialnya. Terus nanti kalau jatuh nanti terkonversi jadi energi kinetik, kena kepalanya Tuan Newton, wah gawat. Nanti malah bukan hukum Newton namanya, nanti yang menemukan lain. Ini rumusnya untuk energi potensial. Ada massa, misalnya di sini yang jatuh durian ya, itu adalah massa buah durian dikali gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu biasanya di soal adalah 10 atau mungkin 9,8 tergantung soal, dan ketinggiannya adalah ketinggian terhadap tanah. Selanjutnya, misalnya bendanya ini itu bukan di bumi tapi di jauh sekali dari pusat bumi atau tinggi sekali atau di planet lain. Kalau planet lain kan G-nya nilainya nanti beda. G-nya nanti beda. Kalau kita masukkan, teman-teman kan sudah belajar di pertemuan ini sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kalau gravitasi suatu planet itu sama dengan bentar ya, pointer. Sama dengan G itu sama dengan G besar dikali M besar atau massa planet dibagi dengan R kuadrat. Nanti kalau kita masukkan ke dalam nilai G, sebentar ini pointer saya tidak muncul. Nah, misalnya ini di bulan atau di planet lain, itu kan nanti gravitasinya beda, kecepatan gravitasinya beda. Kalau kita masukkan di hukum gravitasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana G yang di sini itu nilainya G besar dikali M, massa planet atau massa bumi, dibagi dengan R kuadrat. Kalau kita masukkan kan nanti M-nya, M kecil tetap M kecil, H-nya jadi R karena tinggi sekali. Misalnya di 2 kali jari-jari bumi atau mungkin 1 kali jari-jari bumi atau planet lain. Nanti kita bisa coret. G-nya kan ini dari pertemuan sebelumnya. Ada G besar, M dibagi R kuadrat. Nah, nanti R-nya ini bisa dicoret dengan H. H itu kan dia ketinggian. Kalau tingginya itu tinggi sekali, nanti bisa dicoret. Makanya ini cuma R. Itu kalau dia tinggi sekali atau berada di planet lain yang gravitasinya beda, tidak selalu 10 atau 9,8. Nah, selanjutnya adalah karena kedudukannya gaya pegas. Pegas itu kan, nah gini, sederhananya begini. Kalau jelasin nggak ada gambarnya agak susah. Ini dari film Hunger Games. Ini tokohnya namanya siapa saya lupa. Yang main Jennifer Lawrence. Itu kan senjata utamanya panah. Panah kan dia pakai prinsip gaya pegas. Kalau semakin ditarik ke belakang, nanti panahnya melesat tambah jauh. Kalau cuma ditarik segini ya paling jatuh di depan. Itu kenapa? Karena kedudukan si ini, itu dia berbeda. Karena dia kedudukannya semakin, istilahnya itu simpangannya semakin jauh, energinya semakin besar, energi pegas itu bisa ditransfer ke anak panah ini. Makanya dia bisa melesat sesuai dengan energi yang diberikan oleh gaya pegas. Nah, untuk rumusnya, energi potensial pegas itu adalah
setengah konstanta Pegas dikali dengan simpangan kuadrat, simpangan dari Pegas. Selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik sederhananya itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Kita sudah singgung juga tadi kalau energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Maka ada namanya hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik itu nilainya sama di setiap posisi, asalkan tidak ada gaya lain yang istilahnya mengintervensi atau mempengaruhi sistem tadi. Kita akan belajar, tenang saja nanti. Selanjutnya adalah usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. F itu gaya, force, D distance, perpindahan, cos theta nanti gaya yang itu. Kan vektor ya. Kalau gaya itu kan vektor. Kalau dia membentuk sudut, nanti bisa diselesaikan dengan sin konstan, tergantung bentuk gayanya bagaimana. Jadi tidak mesti konstan, cos theta sih. Nanti bisa sin tergantung cara nariknya itu bagaimana, mendorongnya dari mana, bentuk sudutnya itu bagaimana. Dengan teman-teman paham vektor, nanti sudah aman. Nah, usaha di sini ada dua pengertiannya. Tadi kan kita bahas bahwa gaya dikali perpindahan. Sebenarnya ada lagi, yaitu gaya adalah perubahan energi. Kalau gaya dikali perpindahan kan tadi kita sudah lihat, yaitu work, usaha, sama dengan F dikali F cos theta, karena dia vektor, kalau dia membentuk sudut, dan S adalah perpindahannya. Kalau perubahan energi, ada beberapa rumus. Pertama, perubahan energi kinetik. Usaha adalah perubahan energi kinetik. Yang kedua adalah usaha adalah perubahan energi potensial. Dan yang ketiga adalah usaha adalah perubahan energi mekanik. Mengenai usaha, kalau yang pertama tadi, usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Usaha tetap bisa, walaupun dia bukan vektor ya, dia tetap bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Kalau positif, bila gaya searah perpindahan. Maksudnya kan kalau gaya positif itu searah dengan kita misalnya, sebentar, saya gambarkan saja. Nah, misalnya ini kotak. Ini kotak. Kalau kita mendorongnya ke sana, terus berpindah misalnya. Nah, ini usahanya positif. Karena gayanya dia positif juga, searah dengan perpindahan. Nah, dia positif. Tapi kalau ternyata didorong sebaliknya atau malah mundur, misalnya kejadiannya kita mendorong di sini 1 Newton, didorong teman kita 3 Newton, nah kita kan kalah. Nanti usahanya bisa negatif karena gaya berlawanan, gaya yang diberikan berlawanan dengan arah perpindahan, makanya dia bisa negatif. Kalau 0 apabila tegak lurus, misalnya begini. Misalnya kotak ini kan, ini kotak. Dia kan punya gaya berat W. Kita angkat, kita berjalan ke sini. Ini kan ada berat, tapi perpindahannya kita tahu W sama dengan F cos theta misalnya. Alpha juga boleh. Force-nya ada, kita membawanya ke sini. Tapi theta yang dibentuk perpindahannya adalah 0. Hasilnya ini 0. Nanti kan kita memberikan gaya ke atas. Gayanya ada, cuma perpindahannya ini tegak lurus. Gaya yang tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah, jadi 0. Cos 90 kan 0 dia. 90 0. Jadi sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan ini 90.
Sementara cos 90 adalah 0. Makanya di situ dikatakan bahwa usaha 0 bila gaya tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. Kalau benda tidak berpindah kan berarti S-nya 0, nanti juga hasilnya 0. Nah, yang kedua, usaha adalah perubahan energi. Entah energi kinetik, potensial, atau energi mekanik. Seperti tadi, kan delta EK. Jadi, dia bisa bertambah atau berkurang. Karena delta itu kan perubahan. Bisa energi awal dikurangi energi akhir dikurangi energi mula-mula. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau yang akhirnya dia kurang dari yang awal, kan nanti hasilnya negatif. Misalnya W sama dengan delta EK. Misalnya yang EK mula-mula, EK akhirnya, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula-mula. Kalau EK-nya lebih kecil daripada EK aksen, energi kinetik akhir lebih kecil daripada energi kinetik mula-mula, kan nanti dia bisa negatif. Nah, makanya dikatakan dia bisa berkurang energinya. Usaha 0 apabila energi tetap. Misalnya EK aksen sama dengan EK, kan nanti hasilnya sama. Maksudnya X dikurangi X, nanti kan hasilnya 0. Yaitu mengenai usaha. Selanjutnya adalah beberapa contoh soal. Ada pemain basket, bola basketnya 600 gram, kecepatan mula-mulanya 8 meter per detik, mencapai titik tertinggi. Ketika di sini, titik tertinggi itu adalah 4 meter per detik, dan mencapai ring dengan kecepatan 7 meter per detik ini per detik. Berapa energi mekanik pada 3 posisi tersebut? Jadi ketika dia saat dilemparkan, kedua saat mencapai titik tertinggi, dan yang ketiga adalah saat mencapai di ring. Kita tidak perlu mencari masing-masing kecepatannya ya, karena walaupun di sini diketahui tingginya, kita tidak perlu menyinggung gerak parabolanya karena sudah diketahui info-info yang kita perlukan untuk menjawab soal tersebut. Yang diketahui adalah massa bola, kecepatan mula-mula, ini ketinggian juga. H mula-mulanya kan 2 meter, karena tinggi orangnya adalah 2 meter. Tinggi sekali berarti ya. Terus ada kecepatan di posisi tertinggi, itu 4 meter per detik. Posisi saat diranjang ada, keranjang ada 7 meter per detik. Kita menggunakan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Pada posisi awal kita sudah ada infonya semua, kita tinggal masukkan saja. Dari energi kinetik kita sudah ada massa bola, ada kecepatan bola juga ada. Kita tinggal masukkan masing-masingnya. Tingginya juga ada. Pertama di posisi awal kita dapat, ini matematis saja ya, dapat energi mekaniknya 31,2 Joule. Ini tinggal masukkan karena sudah ada nilainya. Yang kedua di posisi tertinggi, energi kinetiknya berbeda karena kecepatannya juga berbeda, tapi ketika dijumlah atau energi mekaniknya itu sama. Karena kita sudah bahas tadi, ada namanya kekekalan energi mekanik. Ketika si bola basket ini tidak diintervensi oleh gaya lain, misalnya di sini gaya gesek udara diabaikan, atau mungkin ketabrak burung, atau mungkin apapun, itu diabaikan. Pokoknya murni dari si tenaga pelempar itu. Kalau kita lihat di yang posisi di keranjang setengah mv kuadrat, itu kecepatannya kan 7, ada ketinggiannya 2,75. Itu juga sama di setiap posisi. Walaupun nanti nilai EK atau mungkin EP-nya berbeda-beda, tapi kalau dijumlah nanti energi mekaniknya tetap sama. Karena tadi ada namanya hukum kekekalan energi mekanik. Begitu. Nah, selanjutnya ini berhubungan dengan pegas, energi potensial pegas. Ada seorang siswa beratnya 50 kilo menjatuhkan diri ke trampolin dan membuat trampolin tertekan. Dia jadi mampat
Jadi misalnya per itu dia ya blesep termampatkan. Konstanta pegas trampolin ada 600 Newton per meter. Lalu berapa usaha menekan trampolin dan berapa tinggi orang itu jatuh. Jadi si orang ini menjatuhkan atau si siswa ini menjatuhkan tinggi itu dari ketinggian berapa. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. Ada massa si anak atau si siswa yaitu 50 kilo. Yang kedua ada simpangan atau mampatnya itu berapa. Jadi mula-mula 0. Saya ini trampolin. Terus diloncatin. Ya, jadikan begini ya. Nah, ini simpangannya. Termampatkan di sini. Ini sebesar 0,2 meter atau 20 cm. Konstantanya kita sudah tahu ada di situ. Percepatan gravitasinya karena di soal tidak diketahui, kita pakai 10 standarnya. Pertama usahanya berapa dan ketinggian jatuhnya berapa. Usaha adalah perubahan energi potensial. Jadi energi potensial awal dikurangi dengan energi potensial akhir. Kenapa begini? Ya dari ini. Misalnya setengah K Y kuadrat. Y berarti ini aksen ya, setelah. Aksen itu setelah. Biasanya disimbolkan aksen. K Y kuadrat. Nanti kalau kita sederhanakan nanti jadi seperti ini. Jadi perubahan energi potensial dari pegas trampolin. Kita tinggal masukkan konstanta pegasnya. Ada simpangannya sudah ada, simpangan mula-mulanya adalah 0 karena ini kan dia lurus, tidak menyimpang. Kita dapat usahanya atau usaha atau perubahan energi potensialnya adalah 120 Joule. Untuk yang mencari ketinggiannya, ini kan dia juga ketika si anak ini meloncat, dia kan punya ketinggian. Berarti kalau dia punya ketinggian, dia punya apa? Dia punya energi potensial. Energi potensial itu diubah, dikonvert menjadi energi potensial pegas. Makanya ini yang atas kan ini potensial pegas. Saya bersihkan dulu. Nah, ini potensial pegas. Jadi energi potensial karena ketinggian itu dia diubah jadi energi potensial pegas. Karena kita sudah tahu usahanya berapa yaitu 120 Joule. Kita tinggal masukkan ke sini. Nanti kita dapat si anak ini meloncat dari ketinggian berapa. Jadi si anak ini meloncat dari 0,24 meter. Ya, 0,24 meter terus terkonversi menjadi energi potensial pegas dan usahanya adalah 120 Joule. Begitu. Nah, ini juga mengenai simpangan gerak harmonik. Ini nanti juga kita bahas, akan dibahas oleh Kak Baiti nanti. Mungkin akan saya bahas sedikit. Sebuah benda beratnya 0,5 kilo dihubungkan dengan pegas bergetar dengan frekuensi 4 Hz dan amplitudo 4 cm. Berapa besar energi mekanik di titik kesetimbangannya? Kita tulis dulu yang diketahui dulu. Ada frekuensi, ada massa, ada amplitudo, ada sudah itu ya berarti. Terus kita tinggal cari energi mekaniknya itu berapa. Nah, teman-teman jangan gugup, jangan melihat ini susah. Kita lihat pelan-pelan. Nanti Kak Baiti akan menjelaskan bahwa di gerak harmonik salah satu rumus kecepatan itu adalah ini. Kalau kita sudah tahu kecepatannya, maka kita tahu energi kinetiknya. Karena energi kinetik adalah energi yang ada pada benda yang bergerak atau punya kecepatan. Dari rumus ini bisa disederhanakan, simpangan setimbangnya itu 0. Kan gerak harmoni itu kan gini-gini ya. Kayak kiri kanan.
setimbangnya itu di tengah-tengah, ketika simpangannya sama dengan 0. Nah, maka kita dapat rumus V itu sama dengan ini. Dan omega, teman-teman mungkin sudah dapat di gerak melingkar, itu sama dengan 2 pi dikali F. Jadi sampai sini kita tahu kalau dia bergetar berarti bergerak berarti punya energi kinetik. Energi kinetik itu berarti ada kecepatan di getaran atau gerak harmonik itu adalah V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Simpangannya 0, maka bisa disederhanakan lagi kalau omega sama dengan A, V sama dengan omega dikali A. Omega sendiri sama dengan 2 pi F. Nah, kita sudah punya datanya semua, tinggal kita masukkan. Untuk energi potensialnya, karena simpangannya tadi Y-nya sama dengan 0 dikali apapun ya nanti hasilnya 0. Jadi, energi mekaniknya di titik setimbang itu sama dengan 0,256 Joule. Untuk teman-teman yang belum dapat gerak harmonik di sekolah, mungkin Kak Baiti nanti akan menjelaskan. Jadi bisa sinkron dengan ini. Nah, itu adalah materi mengenai usaha dan energi. Dan sekarang adalah jam 9.22. Teman-teman, atur nafas, kembalikan fokus dan siapkan diri untuk menerima materi selanjutnya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sekilas saja? Atau ada yang kurang paham, ada yang ingin disampaikan sebelum saya ke materi yang selanjutnya? Minum dulu mungkin, karena jangan sampai tenaga kita habis di seperempat perjalanan. Nafas, kembalikan fokus, siapkan diri. Sembari saya berpindah PowerPoint. Tadi saya buat PowerPoint sendiri yang tadi, dan yang ini bersumber dari e-library, perpustakaan dari Universitas Komputer Indonesia. Saya minum dulu. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada momentum dan impuls. Siapkan diri teman-teman, fokus. Pertama, kita mendefinisikan dulu momentum. Sebelum kita mempelajari sesuatu kan kita harus tahu apa itu dulu. Kalau secara definitif, secara pengertian bukunya, momentum adalah besaran yang merupakan ukuran mudah atau susahnya, sukar itu susah, suatu benda mengubah keadaan geraknya, mengubah kecepatan, baik itu dia diperlambat atau dipercepat. Nah, itu adalah momentum. Kalau secara rumus atau secara matematisnya, momentum itu didefinisikan sebagai hasil karya dari massa dengan kecepatan. Tanda panah di atas P, momentum, dan V, kecepatan, itu menandakan bahwa mereka itu adalah vektor. Jadi momentum itu adalah besaran vektor. Jadi kalau dia vektor, sebenarnya dia itu bisa diselesaikan secara vektor juga. Nanti ada namanya momentum 2 dimensi ya. Tabrakan tapi nanti ada sudutnya. Tapi untuk di sini kita bahas yang 1 dimensi, yang garis lurus, yang tabrak-tabrakan itu biasanya. Jadi momentum adalah besaran vektor yang satuannya adalah kilometer per sekon. Kilo dari massa, meter per sekon dari kecepatan itu sendiri. Selanjutnya, karena rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, jadi walaupun bendanya itu gede banget, besar sekali, massanya besar, tapi kalau kecepatannya kecil,
ya momentumnya juga kecil. Misalnya ini gajah beratnya berat sekali pokoknya, tapi kecepatannya rendah. Sebentar ya, saya off cam dulu. Maaf untuk ketidaknyamanannya, tadi ada sedikit kendala dan sudah hilang kendalanya. Nah, kita mulai lagi ya, kita lanjutkan. Jadi kalau masanya itu besar tapi kecepatannya dia itu kecil, ya momentumnya tetap kecil juga. Sebaliknya, misalnya dia itu masanya kecil tapi momentumnya, bukan momentum, kecepatannya dia tuh tinggi sekali, momentumnya tetap besar. Misalnya peluru dia kan masanya kecil, mungkin kecil itu ringan. Kalau berat-berat ya nanti jangkauan pelurunya nanti tidak akurat karena dia lebih cepat melengkung. Kan kalau ditembak itu kan, kalau kita lihat itu kan lurus ya, tapi kalau jadi masing-masing senjata itu ada akurasinya masing-masing, tetap ada melenceng nanti karena gaya berat dari peluru itu sendiri menarik dia ke bumi, ke pusat bumi, makanya dia nanti juga melengkung ke bawah. Tapi karena dia kecepatannya itu besar sekali, ratusan meter per detik atau mungkin sampai ribuan untuk senjata-senjata tertentu, itu momentumnya besar sekali. Mungkin kalau kita tertembak bukan cuma bolong, bisa hancur mungkin karena tingginya momentum yang mengenai tubuh kita. Kita lanjut. Misalnya ini ada beberapa. Ada burung dia cuma 22 gram, kelajuannya 8,1. Jadi tetap kecil. Sudah masanya kecil, kecepatannya juga kecil. Jelas momentumnya juga kecil. Ada kereta yang masanya besar sekali dan kelajuannya ya lumayan 18,0. Dia juga bisa mengakibatkan momentum yang besar karena masanya besar. Walaupun cuma seperti ini ya kecepatannya. Lalu ada peluru. Peluru dia kecil, 21 gram, seberat burung. Berarti ini yang ringan ini pelurunya atau burungnya ini. Tapi kelajuannya 210 meter per detik. Ini kalau peluru kecepatannya 210 meter per detik itu hitungannya lambat, itu tidak terlalu cepat. Biasanya sampai berapa? 700, 800 waktu perang dunia itu. Rata-rata waktu perang dunia ini 700 ke atas, 700 meter per detik ke atas untuk kecepatan senapan laras panjang. Jadi dia momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan itu sendiri. Nih, P sama dengan M dikali V. Hubungannya dengan hukum Newton 2, kita bacanya dari bawah. Sigma F sama dengan M dikali A. A percepatan. Percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan mula-mula. Kalau M-nya dikalikan masuk, kan nanti kita dapat momentum akhir dikurangi dengan momentum mula-mula. Nah, kita dapat hubungan ini. Atau bisa kita tulis bahwa perubahan momentum sama dengan perubahan gaya dikali dengan perubahan waktu. Kita bisa dapat hubungan dari momentum dan hukum Newton yang kedua. Itu hubungannya. Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Laju perubahan delta P per delta E, delta T
dia kan perubahan. Itu sama dengan sigma F atau jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Ini misalnya ada orang yang sedang mencuci mobil. Air keluar dari selang dengan debit 1,5 kilo per detik dan laju 20 meter per detik, dan diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya, yaitu kita abaikan percikan ke belakang. Begini, kenapa ada kata-kata kita abaikan percikan ke belakang? Ketika kita menyiram sesuatu permukaan, itu kan airnya kan bukan mantul, ada sebagian percikan ke belakang. Itu kan dia juga tabrakan nanti kan. Sebenarnya itu juga pengaruh. Tapi di sini ya, kita abaikan percikan ke belakangnya. Berapa gaya yang diberikan air pada mobil? Penyelesaian. Kita ambil arah X positif itu ke kanan. Jadi kecepatan air itu ke kanan, itu positif. Pada setiap sekon air dengan momentum Px sama dengan mv dikali X. Jadi beratnya 1,5 kilo dan kecepatannya adalah 20 meter per detik. Kita dapat momentum dari air itu. Momentum itu tiap detik. Besar gaya dianggap konstan yang harus diberikan mobil untuk merubah momentum air sejumlah ini adalah berapa? Nah, ini ada momentum akhir. Kenapa momentum akhirnya 0? Karena dia berhenti. Ketika dia berhenti kan kecepatannya dia 0. Tapi momentum awalnya dia ada karena dia punya kecepatan. Dan sentuhnya lama itu menyentuh kontaknya itu adalah 1 detik. Jadi kita dapat gayanya itu adalah negatif 30 Newton. Tanda minus, ini kan minus 30. Itu menunjukkan kalau gaya pada air berlawanan dengan arah kecepatan asal air. Mobil memberikan gaya sebesar 30 Newton ke kiri untuk menghentikan air, sehingga dari hukum Newton ketiga, air memberikan gaya sebesar 30 Newton pada mobil. Jadi mobil kan air itu ke kanan 30, mobilnya karena hukum Newton 3 itu aksi-aksi itu bergaya negatif 30. Begitu. Selanjutnya adalah kekekalan momentum, tumbukan, tabrakan, collision. Momentum total dari suatu benda yang terisolasi adalah konstan. Maksudnya terisolasi itu bagaimana? Sistem. Pertama kita ketahui dulu, sistem itu apa? Sistem adalah sekumpulan benda yang berinteraksi satu sama lain. Jadi di suatu lingkungan ada benda yang berinteraksi satu sama lain itu disebut dengan sistem. Misalnya sistem perencanaan itu kan ada mulut, ada lidah, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus. Itu kan mereka berinteraksi satu sama lain. Kenapa jantung tidak termasuk sistem pencernaan? Ya karena nggak berinteraksi secara langsung. Ya tetap berhubungan dengan tubuh kita, cuma dalam konteks yang berbeda. Yang kedua adalah apa itu pengertian sistem terisolasi? Adalah sistem di mana gaya yang ada hanyalah gaya-gaya di antara benda-benda pada sistem itu sendiri. Jadi pokoknya misalnya sistem pencernaan yang dipikir ya ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, ada usus halus, usus besar. Kita nggak perlu jantung, nggak perlu bahas jantung itu mompa darah bagaimana, paru-paru itu bagaimana. Pokoknya yang kita lihat itu sistem pencernaan dulu. Jadi sistem terisolasi. Salah satu contoh sistem terisolasi adalah termos, itu juga sistem terisolasi, mengisolasi panas. Hukum kekekalan momentum dapat digunakan untuk menganalisis mekanika tumbukan, tabrakan, hamburan, dan ledakan. Itu digunakan untuk itu. Jenis tumbukan berdasarkan kekal tidaknya energi kinetik selama proses tumbukan dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna. Nanti kita ada bahas mengenai koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu simbolnya adalah E. Kalau lenting sempurna, E-nya itu nilainya 1. Dan tenaga kinetik, energi kinetik itu adalah kekal, nilainya kekal. Ini energi kinetik awal, energi kinetik akhir nilainya sama.
Kalau tidak lenting itu ada tidak lenting sama sekali, di mana koefisien restitusinya itu E-nya itu sama dengan 0, atau tidak lenting sebagian, di mana koefisien restitusinya itu adalah di antara 1 dan 0. Jadi kalau 1 ya nanti masuk ke lenting, kalau 0 masuk ke tidak lenting sama sekali, kalau di antara itu lenting sebagian. Energi kinetik total setelah tumbukan selalu lebih kecil dari tenaga kinetik total sebelum tumbukan. Jadi dia bukan sistem yang terisolasi. Mungkin ada gaya lain yang berubah, yang berlaku atau mengintervensi, mengganggu sistem tersebut. Jadi makanya ada energi yang hilang. Ini untuk tumbukan lenting sempurna, di mana koefisien restitusi sama dengan 1. Pertama, yang paling umum digunakan, bukan paling umum, yang berlaku di sini, di semua tumbukan, itu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Aksen. Ini berlaku untuk baik itu tumbukan lenting maupun tumbukan tidak lenting sebagian, lenting tidak lenting sama sekali. Nah, yang membedakannya adalah kalau dia lenting sempurna, ada yang namanya kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya itu tetap, tidak ada yang berubah, tidak ada energi yang hilang. Untuk lebih memahaminya, ini ada sebuah contoh soal. Ada sebuah bola biliar dengan massa M yang bergerak dengan kecepatan atau laju 2 meter per detik, bertumbukan dari depan dengan bola kedua yang masanya sama dan sedang dalam keadaan diam. Berapa laju kedua bola setelah tumbukan dengan menganggap tumbukan tersebut lenting sempurna. Jadi ada bola biliar kecepatannya 2 meter per detik. Ini ada bola biliar yang masanya sama persis. Ini tabrakan. Ini kan pasti kan ya ada beberapa kemungkinannya. Ini diam, ini jalan, atau mungkin jalan sama-sama, atau mungkin jalan sama-sama tapi kecepatannya beda. Kan ada beberapa kemungkinan. Nah, kita bisa lihat kemungkinan yang betul itu mana. Pertama, kita pasti menggunakan hukum kekekalan momentum. Kenapa ini 0? Karena V2, kecepatan benda 2 mula-mula adalah 0, karena dia diam. Ini kita coret, karena ada ruas kiri ada M, ruas kanan ada M, kita dapat persamaan ini. Yang kedua, kita menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi kinetik. Tinggal kita masukkan, ini 0 karena V2-nya tadi 0, masukkan yang ada. Nanti antara persamaan 1 dan 2 ini kita selesaikan, kita eliminasi. Persamaan 2 dapat ditulis sebagai ini. Ini matematis saja. Terus kita dapat ini. Mungkin teman-teman agak kebingungan ya, kenapa kok tiba-tiba bola 1 diberhentikan oleh tumbukan sementara bola 2 mendapat kecepatan awal bola 1. Intinya kita punya 2 rumus. Pertama ada kekekalan momentum, yang kedua adalah kekekalan energi kinetik di lenting sempurna. Kita pakai itu, informasi yang ada kita masukkan, nanti kita dapat 2 persamaan itu kita eliminasi, nanti kita atau selesaikan, nanti kita dapat nilainya atau jawabannya. Untuk visualisasinya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Maksudnya kok tiba-tiba bola 1 berhenti, bola 2 dapat kecepatan bola 1, maksudnya gimana? Nah, ini yang kuning adalah bola yang pertama, yang merah adalah bola yang kedua. Bola kuning bergerak, kecepatannya 2 meter per detik. Nah, dari hitungan tadi, hitungan yang ini, kita tahu kalau ternyata ketika bola itu tabrakan, bola 1-nya berhenti dan bola 2-nya itu jalan ke depan dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi visualisasinya begini. Bola yang kuning yang pertama itu nabrak bola yang merah. Bola merahnya jalan dengan kecepatan 2 meter per detik.
yang kuning jadi diam. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini yang merah diam, yang kuning jalan. Jalannya bukan jalan, menggelinding. Bertranslasi, pokoknya bergerak. Gerak menggelinding. 2 meter per detik, ditabrak, yang merah jadi 2 meter per detik, dan yang kuning jadi 0. Kecepatannya 0 atau diam. Selanjutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting, ya sebenarnya beda ya. Tidak lenting, nah ini ada perbedaannya. Pertama, momentumnya tetap kekal, tapi energi kinetiknya setelah tumbukan dia itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan, karena ada energi yang hilang, energi yang terkonversi jadi energi lain, entah itu energi panas, energi gesek, atau mungkin ya pokoknya ada energi saja yang hilang. Nah, ada 2 seperti yang kita telah bicarakan tadi, tidak lenting sama sekali, di mana kecepatan benda setelah tumbukan itu sama. Ini kecepatannya sama. Nanti kita juga akan bahas. Dan tumbukan yang tidak lenting, di mana nanggung sebenarnya di antara tidak lenting sama sekali dan lenting sempurna. Jadi di antara itu. Koefisien restitusi seperti yang kita bahas tadi, kan saya tadi katakan bahwa ada namanya E. E itu adalah rumusnya ini. Men delta V aksen per delta V. Ini ada negatifnya di sini. Tadi saya kurang. Ini kan ada negatifnya harusnya. Nah, jadi ini rumusnya. Dibolak-balik boleh, tapi baliknya jangan baliknya begini. Misalnya V awal aksen dikurangi V akhir aksen. Bawahnya juga harus V awal dikurangi dengan V akhir. Kalau begini ya begini. Pokoknya deltanya akhir awal akhir awal. Kalau awal akhir awal akhir. Nanti hasilnya juga sama sebenarnya. Tergantung kesukaan teman-teman bagaimana. Kalau saya sendiri sih biasanya ya pakai yang ini. Karena biasanya kan delta itu kan perubahan. Nah, perubahan kan kita lihat setelahnya bagaimana dan sebelumnya bagaimana. Itu perubahan. Kalau ada kejadian ketika begini. Ada bola itu dipantulkan, bukan dipantulkan, dijatuhkan dari ketinggian H1. Dia kan nanti kan punya kecepatan ke bawah. Nah, ini. Dan kecepatan yang arahnya ke atas. Koefisien restitusinya itu akhirnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Dari mana koefisien restitusi itu kan ini ya, rumusnya ini. Negatif delta V aksen setelah kan ini awal muranya, gerak awalnya itu ke bawah, arahnya ke bawah. Jadi ke bawah kita simbolkan sebagai positif. Setelah itu dia ke atas. Kan pertama kan ke bawah, V1 ke bawah, arahnya ke bawah. Ketika dia mantul, arahnya kan balik, arahnya beda. Karena kecepatan itu dia adalah besaran vektor, maka tandanya juga harus dibedakan. Jadi ini main negatif, negatif lagi, main akar 2G H2 dibagi, ini kan ada ini ya, delta V akar 2G H1. Nah, ini kita coret, samakan 2G sama main ketemu main jadinya plus. Makanya kita dapat hasil akhir ini untuk menghitung koefisien restitusi. Nah, ini adalah visualisasi dari momentum tumbukan lenting sebagian. Yang gambar paling atas, yang ini, kan dia bergerak. Sama-sama bergerak tapi kecepatannya beda. Jadi bukan tidak lenting sama sekali, dia lenting tapi sebagian. Dan kejadiannya bisa sama-sama ke kanan tapi kecepatannya beda. Yang kedua, yang bawah ini, dia juga lenting sebagian, di mana hasil akhirnya benda pertama ini kecepatannya jadi negatif ke belakang, dan benda dua yang ditabrak kecepatannya ke atas, bukan ke atas, ke kanan. Dari dia berhenti atau diam, terus dia bergerak ke arah kanan. Ada lagi selain itu, di mana seperti ini. Ini yang dinamakan tidak lenting sama sekali.
tidak lenting sama sekali itu seperti ini. Dimana kecepatan benda satu dan benda dua itu dia sama. Atau dia nempel. Jadi bareng. Itu adalah kecepatan, bukan kecepatan, tidak lenting sama sekali. Nah ini yang lain, bentuk lainnya. Jadi bentuk-bentuk tumbukan itu banyak sekali. Ajaibnya tidak ada yang rusak antara mobil dan truk. Mungkin kalau di kejadian nyata, wah hancur ini. Ya tapi kita bayangkan saja. Nah, selanjutnya adalah tumbukan dan impuls. Ini ada definisi yang panjang. Ketika terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari 0 pada saat kontak menjadi nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Dan kemudian dengan drastis kembali ke 0 lagi. Grafik besar gaya yang diberikan suatu benda pada yang lainnya pada saat tumbukan sebagai fungsi waktu kira-kira sama dengan yang ditunjukkan oleh kurva pada gambar. Nah, bentuknya seperti ini. Selang waktu delta T biasanya cukup nyata dan sangat singkat. Intinya seperti apa? Jadi visualisasinya seperti ini. Ini ada bapak-bapak ahli bela diri. Ini namanya 1-inch punch. Jadi ini apa ya? Surface permukaan yang ingin kita pukul, kita ambil jarak sekitar 1 inci. Dari 1 inci itu kita pukulkan dengan, kenapa susah? Karena itu jaraknya kecil sekali. Kalau misalnya ditinju kan bisa panjang gitu kan. Karena jaraknya bisa lebih panjang. Jadi percepatannya itu bisa berangsur-angsur. Tapi kalau yang ini kan dekat sekali, kan jaraknya kecil. Jadi percepatannya itu harus luar biasa tinggi. Dan waktu kontaknya itu juga harus kecil sekali. Teman-teman coba saja, misalnya teman-teman ikut bela diri karate, taekwondo atau apapun itu, yang mau mecahin sesuatu, pasti itu harus cepat. Jadi, pokoknya cepat lah. Ya, kalau lambat, ya saya yakin tangannya teman-teman sakit. Jadi waktu kontak yang sangat kecil itu, misalnya push gitu, itu akan mengakibatkan gaya yang luar biasa besar. Kalau lambat gini, kontaknya lama, nanti ya gayanya kecil. Beda dengan kalau waktu kontaknya itu cepat. Makanya di bela diri itu kan ya kecepatan itu juga perlu. Semakin cepat seseorang menembakkan pukulan, melancarkan pukulan atau tendangan, gaya yang ditransfer ke musuhnya itu semakin besar. Gitu. Nah ini hubungannya. Delta P ini yang dibahas tadi ya, yang ada hubungannya dengan hukum Newton yang kedua, yang M dikali A. Kalau delta T-nya itu kecil sekali, nanti bisa besar banget gayanya, besar sekali gayanya. Gaya rata-rata F yang bekerja selama selang waktu delta T menghasilkan impuls yang sama. F dikali delta T dengan gaya yang sebenarnya. Nah, itu adalah materi mengenai impuls dan momentum. Ini jam 48. 9.48. Jadi teman-teman bisa tarik nafas lagi, bisa kembalikan fokus, mungkin yang perlu minum bisa minum. Kita istirahat 5 menit sebelum kita beralih ke materi yang selanjutnya. Mungkin ini ada sedikit kata-kata dari saya. Pemenang adalah mereka yang memiliki keinginan, niat, dan selangkah lebih maju. Pemenang dalam hal apa? Apakah ranking 1 ataukah yang terbaik di kelasnya atau yang bagaimana ya kita definisikan pemenang secara umum saja. Dan kemenangan yang besar itu dimulai dari kemenangan kecil, seperti ya kemenangan kecil setiap hari lah. Misalnya teman-teman bisa bangun pagi, itu sudah kemenangan. Bisa sholat tepat waktu, itu sudah kemenangan. Bisa mandi sebelum jam 8, itu juga sudah kemenangan. Bisa masuk ke room dengan tepat, itu juga sebuah kemenangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, waktu itu adalah sebuah sumber daya yang jangan disia-siakan. Itu sangat penting, disiplin diri. Dan pemenang itu adalah mereka yang ingin. Kalau ingin, itu pasti bisa. Ingin, gini ya, ingin itu kan suatu yang di awang-awang. Tapi kita bisa ingin itu adalah suatu aktivitas mental. Aktivitas mental
seperti berpikir itu memerlukan energi. Bagaimana kok buktinya berpikir itu memerlukan energi? Ya nyatanya teman-teman mendengarkan ini juga mungkin pusing kepalanya karena berpikir mungkin belum sarapan itu memerlukan energi. Dan relativitas Newton mengatakan bahwa energi sama dengan mc kuadrat. Berarti kan juga bisa dikonversi jadi massa, sesuatu yang berbentuk. Keinginan itu bisa diwujudkan. Itulah keajaiban pikiran. Itu dibahas di bukunya Pak Napoleon Hill, judulnya Think and Grow Rich. Dan niat, semua itu dimulai dengan niat. Niat yang baik pasti hasilnya juga baik. Pertama kita tata niat kita dulu untuk yang lebih baik lah. Jadi niat itu sangat penting. Dan yang terakhir menurut saya pemenang adalah mereka yang selangkah lebih maju. Mau teman kalian sejenius apapun, lahirnya IQ-nya berapa ratus mungkin, 200 mungkin, kalau mereka malas-malasan, itu tetap bisa kita saingi dengan selangkah lebih maju. Kita belajar sebelum dia belajar, kita masuk kelas sebelum dia masuk kelas, kita ya lebih kurang bermain daripada mereka. Dengan selangkah lebih maju, dengan kita punya keinginan, kita punya niat, ya semoga kita bisa jadi pemenang lah, entah pemenang dalam hal apapun. Karena kalau kita tanyakan pemenang kepada masing-masing individu, pasti nanti jawabannya beda-beda. Ya tergantung tujuan kita. Dan teman-teman, ketika teman-teman mendaftarkan diri di Physics Help ini juga salah satu bentuk selangkah lebih maju. Karena mungkin ada teman-teman kalian yang hari minggunya jalan-jalan dengan pacarnya mungkin, tapi kalian malah ikut kelas di hari minggu. Itu kan ngapain gitu, ikut kelas malah di hari libur kan. Nah itu adalah salah satu bentuk dari selangkah lebih maju. Dengan teman-teman mendaftarkan diri kan berarti teman-teman punya keinginan. Apalagi dengan join ini, wah udah pusing dengerin 2 jam lagi, itu kan juga harus memiliki niat yang kuat. Jadi dengan ini teman-teman saya yakin bisa jadi pemenang atau mengasah mental pemenang itu sendiri. Dengan ini adalah salah satu bentuk mengurangi memanjakan diri dengan kenikmatan duniawi. Ya kalau dipikir antara jalan-jalan dan mendengarkan materi fisika, enak mana? Nah mungkin itu sembari kita beristirahat. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Baiti pukul 9.55. Saya stop share screen saya. Mungkin Kak Baiti bisa mulai share screen. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang yang masih kuat untuk menerima materi. Masih kuat ya. Di elastis ini kita akan bahas tentang elastisitas, pegas dan hukum Hooke, tegangan-tegangan dan modulus Young, serta nanti ada beberapa contoh soal seperti biasa. Yang pertama yaitu elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Di sini disebutkan bahwa elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nah, sifat elastisitas ini berlaku ketika gaya yang diberikan lebih kecil dari batas elastisitas. Apa sih batas elastisitas itu? Batas elastisitas itu merupakan titik di mana sifat elastis masih berlaku pada suatu benda yang diberikan. Nah, ini ada grafiknya, di sini itu kayak ada batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan kurang dari ini, dari sini nanti berarti bendanya masih bisa kembali ke bentuk semula. Elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan kurang dari batas elastisitas, tadi seperti yang saya sebutkan, benda kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi,
apabila gaya yang diberikan lebih dari batas elastisitas, ini mungkin bisa sampai di sini tingkatnya, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gaya tersebut dihilangkan. Benda secara permanen akan berubah bentuk. Nah, contoh yang plastis itu kayak kita pas main plastisin. Terus kalau yang elastis itu main karet ya. Tapi kalau karet itu misal kita udah sering melarin gitu, itu kan lama-lama juga bisa, asalnya mungkin bentuknya sekitar sini, sekitar bulat gini, terus nanti akan semakin melebar, terus nanti juga akan pas udah lama digunain nanti juga akan putus seperti itu. Itu sifat elastisitas dan plastis suatu benda. Nah, langsung ke selanjutnya yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Tegangan itu sendiri memiliki arti yaitu besaran gaya yang diberikan oleh molekul-molekul persatuan luas per satuan luas benda. Jadi persamaannya ini jadi tegangan sama dengan gaya per satuan luas benda. Gaya itu satuannya Newton, A itu luas penampang, ini salah maaf, meter, satuannya nanti meter kuadrat. Terus untuk regangan itu adalah perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang benda mula-mula karena adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Persamaannya yaitu regangan sama dengan delta L per L0. Delta L sendiri itu pertambahan panjang ya. Jadi jangan kebalik antara tegangan dan regangan, antara stress dan strain. Nah, untuk modulus Young sendiri itu singkatnya itu adalah tegangan dibagi regangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Jadi kan modulus Young atau modulus elastis sama dengan tegangan atau stress per strain. Ini persamaannya dimasukkan tadi, nanti pindah ruas, jadi persamaannya itu F kali L awal per A per delta L. Jadi tadi kan tegangan itu F per A dibagi lagi sama gini aja sebentar. Dibagi dengan delta L per L0. Tuh. Ya. Kalau ini pembagian seperti ini nanti kan dibalik jadi F kali L0 per A kali delta L seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pegas dan hukum Hooke. Pegas itu sudah tahu ya, pegas bentuknya kayak gimana, ini seperti ini. Atau mungkin kalau yang mudah dijumpai itu yang di skop motor itu ada, atau mungkin punya pen yang kayak gini, di bagian sininya itu ada pegasnya. Per. Pegas adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis dan memiliki sifat keelastisitasan. Nah, pegas ini itu kan nggak selalu cuma satu pegas yang digunakan, jadi ada beberapa pegas dan itu susunannya itu kalau di sini nanti ada dua, antara disusun secara paralel, atau seri atau gabungan dari keduanya. Yang pertama yaitu jika rangkaian pegasnya disusun secara paralel. Nah, maka gaya berat terbagi adalah W sama dengan F1 tambah F2, nanti W di sini. W sama dengan F1 tambah F2. Untuk pertambahan panjangnya, karena ini sejajar di letakannya, bukan sejajar, jejeran, ya, seperti itu. Jadi kalau misal pegas yang satu ini bertambah panjang, pegas ini juga akan bertambah panjang, sehingga delta L sama dengan delta L1 sama dengan delta L2. Untuk konstanta pengganti, ini biasanya yang nanti sering digunakan. Konstanta pengganti sama dengan K1 plus K2. Untuk yang seri, kalau tadi paralel ini seri, jadi susunannya seperti ini ada pegas 1, terus disusun lagi di pegas 2 ini, jadi susunannya ke atas sama ke bawah. Kalau tadi kan samping kanan samping kiri seperti itu ya. Untuk gaya beban di sini adalah
F sama dengan M kali G. Untuk pertambahan panjangnya sendiri, itu adalah penjumlahan dari pertambahan panjang antara pegas yang satu dengan pegas yang dua. Untuk konstanta penggantinya, ini 1 per Kp sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Ini berbanding, ini beda kalau kalian udah dapat listrik listrik dinamis atau listrik statis, itu mungkin udah kalau hambatan disusun dengan secara seri itu kan malah ditambah ya, bukan yang per ditambah, misal R pengganti sama dengan R1 plus R2. Kalau ini malah kebalikan dengan penyusunan hambatan di listrik seperti itu ya. Terus lanjut, yaitu selanjutnya adalah hukum Hooke. Bunyi dari hukum Hooke sendiri itu adalah apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Untuk persamaannya, F pemulih sama dengan min K kali delta X. K ini tadi konstanta pegas, untuk delta X-nya ini adalah pertambahan panjang. Ini bisa dilihat grafiknya. Terus, tadi sudah dibahas sedikit mungkin sama Mas Rio tentang energi potensial pegas. Dirumuskan dengan energi potensial pegas sama dengan 1 per F kali delta X. F ini kan tadi K kali delta X, dimasukkan ke sini jadi setengah kali K delta X kuadrat. Atau mungkin bisa dengan menghitung luas segitiga ini. Kalau luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, ini bisa setengah kali alas, bukan, ini alasnya delta L kali tingginya F, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal. Ini yang pertama contoh soal tentang tegangan, dan modulus elastis. Sebuah kawat memiliki panjang L-nya 50 cm, luas penampangnya A-nya 2 cm, terus sebuah gaya yang bekerja sebesar 50 Newton atau F-nya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut dan menyebabkan panjang kawat menjadi 50,8. Ini X2-nya. Hitunglah modulus elastis. Nah, ini LO-nya tadi 50 cm, A-nya 2 cm kuadrat dijadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, gayanya 50 Newton, L-nya 2-nya sama dengan 50,8 cm atau 0,58 meter. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas, di mana rumusnya adalah tegangan bagi regangan. Kita hitung tegangan dulu. Tegangan tadi F per A. F-nya tadi 50 Newton dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 didapatkan hasil 250 kN per meter kuadrat. Untuk regangannya itu adalah delta L atau perubahan panjang per panjang awal. Tadi kan panjang setelah ada gaya 0,58 dikurangi panjang awalnya 0,50 jadi 0,08. Terus dibagi 0,50 didapatkan hasil 0,016. Terus dimasukkan ke persamaan modulus elastisitas, tegangan per regangan, jadi 250 kN per meter kuadrat dibagi 0,016 sama dengan 15,6 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Ini masih mudah. Selanjutnya contoh tentang hukum Hooke. Hukum Hooke tadi persamaannya F sama dengan min K konstanta pegas dikali delta X. Kita lihat konstanta pegasnya sudah ada, ditekan sehingga ya mula-mula memiliki panjang 5 cm menjadi 2 cm. Ini sudah ada L0 sama L akhirnya. Berapa besar gaya pegas? Kita rumusnya. Berarti delta X-nya tinggal kita selisih antara panjang akhir dengan panjang awal ya. Ini didapatkan 0,03 meter. Ini tinggal dimasukkan. Gayanya, konstantanya 50 Newton per meter, plus delta X-nya 0,03. Sehingga hasilnya 1,5 Newton.
Untuk selanjutnya yaitu contoh soal tentang energi potensial. Sebuah pegas diregangkan sehingga bertambah panjang 20 cm, berarti ini delta X-nya, dan energi potensial 2 Joule. Ya, sekarang yang ditanyakan adalah konstanta gaya pegasnya, bukan energi potensialnya ya. Kita ditulis diketahuinya dulu. Terus kita lihat persamaan energi potensial yaitu setengah K delta X kuadrat. Tinggal dimasukkan energi potensialnya sama dengan 2, ini setengah, ini dicarikannya, terus delta X kuadratnya dimasukkan, nanti hasilnya adalah 100 Newton per meter, tinggal bisa dihitung sendiri nanti. Untuk selanjutnya adalah contoh soal energi potensial pegas jika hanya dari grafik ya. Tadi kan bisa kalau energi potensial pegas kita hitung dari luas segitiga, kita pakai ini luas segitiga sama dengan setengah F delta X, ini dimasukkan sama dengan setengah kali F-nya tadi 40 dikali delta X-nya di sini 0,08, didapatkan hasil 1,6 Joule. Sebentar. Selanjutnya itu contoh soal rangkaian pegas. Ini di sini susunannya gabungan antara paralel kemudian di seri ya. Terdapat sebuah sistem pegas seperti gambar di samping. Berapa pertambahan panjang sistem pegas sebuah benda dengan massa 4 kg digantungkan pada sistem pegas G sama dengan 10. Ini kita bisa lihat konstanta pegasnya itu sama semua ya. Ini diketahuinya jangan lupa ditulis, terus kita pakai. Kita pertama hitung untuk konstanta yang disusun secara paralel. Tadi kan kalau yang paralel itu tinggal ditambah biasa. K1 tambah K2 sama dengan 150 tambah 150 didapatkan hasil 300 Newton per meter. Terus baru dihitung secara seri dengan yang di bawah. K pengganti sama dengan ini K pengganti KP sama dengan 1 per 150 ditambah 1 per 300. Terus nanti ini sama dengan, ini maaf 1 per KP ini. Nanti dapatkan KP sama dengan 1 per KP sama dengan 300 plus 150 per 300 kali 150 itu 1 per KP-nya. Terus nanti tinggal dibalik, jadi KP-nya dapat 100 Newton per meter. Terus dimasukkan ke ini delta X-nya sama dengan, maaf ini kecoret ya, M kali G per KP sama dengan 40 per 100 sama dengan 0,4 meter. Ini MG-nya dari F ya, F sama dengan M kali G. Oke, ini untuk yang elastisitas udah. Mungkin bisa ditanyakan atau ada yang tanya untuk yang materi elastisitas, mumpung waktunya masih cukup. Kalau tidak, mungkin bisa saya lanjutkan untuk gerak harmonis. Selanjutnya kita membahas tentang getaran harmonis. Apa sih itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik, dan jika getaran itu menjalar dari satu titik ke titik yang lain secara terus-menerus akan menghasilkan gelombang. Ini contohnya, ini kan bolanya ke atas ke bawah, tapi kalau ditarik garis nanti membentuk gelombang seperti ini, naik turun. Yang pertama pembahasan adalah gerak harmonis sederhana. Ini contohnya adalah bandul ya.
Kalau getaran tadi itu, satu getaran itu kalau dari sini adalah dari E, misal dari E, D, C, B, A, nanti A, E, D, C, B, A, B, C, D, E. Itu satu getaran. Pokoknya dari titik awal kembali ke titik awal lagi itu satu getaran. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap ini ya. Jadi amplitudonya tuh maksimum di antara A atau E semua. Dan ini jarak antara C ke A atau C ke E itu sama. Gerak ini bersifat periodik ya, bisa dilihat di video ini, bolak-balik terus atau periodik. Resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Nah, besar gaya pemulih ini berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangan. Nah, untuk titik kesetimbangannya sendiri itu adalah ini ya, yang C ini. Ini contohnya jika pada bandul. Nah, sekarang gaya pemulih pada bandul sederhana. Kan kemarin pas pertemuan yang pertama itu udah disebutkan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Ini di sini kita tulis sigma F. Sigma F sama dengan M kali A. Sama dengan, kalau di sini berarti sigma F-nya itu yang sejajar sumbu X itu ada MG sin theta. Tulis MG sin theta. Nah, ini M-nya bisa coret-coret seperti ini kan. Jadinya di sini ada dapat G sin theta sama dengan A. Terus ini G sin theta sama dengan A. Ini kan turunan kedua dari jarak ya. Sudah dapat turun belum ya? Nah, S ini itu pakai S sama dengan L kali theta. Dimasukkan ke sini. Jadi D kuadrat theta S, ini theta S per dt kuadrat. Maaf, D kuadrat L theta per dt kuadrat sama dengan min G sin theta. Nanti L-nya pindah ruas ke sini. Jika theta-nya kecil atau ini sudutnya kecil itu dianggap sin theta itu sama dengan theta. Sin theta sama dengan theta. Sehingga D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min GL theta. Ini sama dengan ini G per L ini dianggap omega kuadrat. Sehingga omega sama dengan akar dari G per L. Nah, kita tahu bahwa rumus periode adalah T sama dengan 2pi per omega. Sama dengan omeganya dimasukkan 2pi per L per G. Nah, dari rumus ini nanti kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi gerak harmonis itu ada ini L, panjang, gravitasi, dan gravitasi. Jika L-nya besar, maka nanti periodenya juga akan besar. Tapi jika G-nya yang besar, nanti periodenya kecil. Dan itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Seperti ini ya. T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N. Bisa dilihat ini persamaannya. Nah, ini tadi selanjutnya adalah gerak harmonis berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang pertama yaitu pada sistem gas horizontal. Ini ada 4 keadaan ya. Yang pertama, jika pegas dilepas dengan simpangan, atau mungkin keadaan pertama saat kita menarik pegas. Ini X-nya adalah A, F-nya sama dengan, karena ini masih posisi awal, sehingga F-nya sama dengan 0. Terus kita energi mekanik, tadi kan energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi pegas ya. Sama dengan 0, karena energi kinetiknya masih 0, setengah mv kuadratnya, V-nya kan tadi 0, berarti hasilnya EK-nya sama dengan 0, plus setengah KF kuadrat, sehingga didapatkan hasil X-nya tadi diganti dengan A, dimasukkan A, setengah K A kuadrat. Terus yang kedua, kan setelah ditarik terus dilepas, pas ada di keadaan setimbang, atau di tengah ini, sehingga X-nya itu berada di 0 karena di titik setimbang.
VO-nya yaitu Vmax. Pas dihitung energi mekaniknya itu EK sama dengan EM sama dengan EK plus EP sama dengan setengah MV kuadrat plus 0 karena X-nya tadi atau simpangannya kan berada di titik setimbang jadi 0. Ini nanti hasilnya 0. Setengah MV 0 kuadrat plus 0 sama dengan setengah MV 0. Yang ketiga itu simpangan pegas sejauh X sama dengan A. Atau mungkin jaraknya sama dengan ini. Ini itu nanti hasilnya sama dengan pas posisi awal simpangan. Yang keempat yaitu simpangan pegas jauh X1 atau kecepatan benda V1. Jadi bukan yang di maksimalnya atau bukan yang di minimalnya, cuma di antara itu keduanya. Misal kecepatan bendanya itu V1, di mana F ini tidak sama dengan 0, sehingga energi mekaniknya sama dengan EK plus EP, dapatkan setengah MV1 plus setengah KX kuadrat. Ini kan tadi energi mekanik itu di semua tempat itu sama ya, berarti EM di semua situasi sama. EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 sama dengan EM4. Ini tadi tinggal dimasukkan persamaannya, setengah KA kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah MV1 kuadrat tambah setengah KX1 kuadrat. Selanjutnya itu pada sistem Bandul sederhana. Ini tadi seperti Bandul dari sini ke sini bentuk. H3-nya itu di titik setimbangnya sehingga hanya 0 X-nya 0. EP3 karena hanya 0 maka EP-nya 0. Dan di sini V-nya itu yang paling maksimal sehingga EK di EK3 ini adalah EK yang maksimal. Terus saat di sini ini kan ada tinggi sebanyak H2 sehingga nanti EP-nya juga EP di MGH di sini dan EK-nya nanti kecepatan di sini nanti berapa tinggal dihitung. Terus yang di sini di paling di titik amplitudonya seperti itu. Nanti EP-nya itu EP-nya itu sama dengan EK. Sama dengan 0 karena di sini salah. EP1 sama dengan maksimal sama dengan EK1 sama dengan 0. Kalau tadi di sini itu kalau yang di titik setimbangnya itu yang maksimal EK-nya, kalau yang di titik amplitudonya itu yang setimbangnya itu energi yang maksimalnya itu energi potensialnya. Nah, jadi tadi EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Dapatkan ini persamaannya. EP1 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan EK3. Tinggal dimasukkan rumusnya. Kalau EP MGH, kalau EK setengah MV kuadrat. Selanjutnya itu analisis gerak harmonis. Yang pertama yaitu simpangan pada gerak harmonis sederhana atau disingkat GHS. Untuk persamaan awalnya, persamaan umumnya itu Y sama dengan A sin omega T, di mana omega sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi F. Sehingga jika omega ini diganti dengan persamaan ini, didapatkan Y sama dengan A sin 2pi F kali T. Gitu. Untuk kecepatannya, itu adalah turunan pertama dari posisi, yaitu dy dt. dy-nya tadi kan A sin omega T plus theta 0, ini jika ada tetanya. Didapatkan hasil. A ini kan konstanta, dianggapnya konstanta, jadi A-nya dikeluarkan dulu. Yang diturunkan adalah sin omega T plus delta T. Kalau turunan trigonometri, itu yang di depannya sin, itu dikedepankan, berarti A omega cos, karena ini terhadap T ya, jadi T-nya yang diturunkan. Cos omega T, A omega, sin kalau diturunkan jadi cos.
A omega cos omega T plus delta 0. Nah, jika saat itu nilai cos omega T plus delta 0 sama dengan 1 ini pas cosnya adalah 0 ya, maka saat itu nilai V mencapai nilai maksimum sehingga V max sama dengan A omega dan kecepatan linear bendanya saat menyimpang sejauh Y adalah V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu tentang percepatan pada gerak harmonis sederhana. Persamaan percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi kalau kecepatan kan itu turunan pertama. Kalau percepatan itu turunan kedua. Jadi diturunkan lagi, didapatkan hasil negatif omega kuadrat A sin omega T plus delta C plus theta 0. Di mana A sin omega T plus theta 0 sendiri ini adalah tadi persamaan dari posisi. Sehingga AY sama dengan omega kuadrat Y. Jika saat itu nilai sin omega T plus theta 0 sama dengan 1, maka Y sama dengan A. Sehingga percepatan maksimum dapat ditulis A max sama dengan min omega kuadrat Y. Selanjutnya itu contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sebuah bandul jam biasa digunakan di bumi di bawah salah satu planet yang gaya gravitasinya 1/4 dari gravitasi bumi. Astronot mencatat periode di planet tujuan adalah 2 jam. Tentukan periode bandul jam tersebut saat di bumi adalah, ini pakai rumus ini, kita pakai persamaan yang tadi T sama dengan 2pi akar L per G. Nanti tinggal dicoret-coret, didapatkan persamaan TB per TP sama dengan akar G P per GB. Ini tinggal dimasukkan bahwa G planet itu adalah 1/4 G bumi per G bumi sama dengan akar 1/4. Jadi akar 1/4 itu kan 1/2. TB per TP sama dengan 1/2. Di mana TP-nya itu tadi periode di planet itu 2, maka periode di bumi itu adalah 1 atau dalam satuan jam ya ini. Untuk contoh yang kedua yaitu sebuah bandul bermasa M kilogram digantung pada seutas tali yang panjangnya L cm berputar selaras dengan amplitudo A cm dan frekuensi 10 Hz pada saat simpangan bandul tengah amplitudenya. Tentukan perbandingan energi potensialnya dan energi kinetiknya. Diketahui masanya dianggap M, panjangnya dianggap L, A-nya atau amplitudenya dianggap A, dan frekuensinya ada 10 Hz. Dinyatakan pada saat Y sama dengan Y itu sama dengan setengah A. Berapa perbandingan EP dan atau EP per EK-nya? Kan Y sama dengan setengah A, artinya A sama dengan 2Y. Ini dibedah luas. EK per EP. EK sama dengan E total min EP per EP. EK-nya tadi kan setengah KA kuadrat min setengah KY kuadrat per setengah KY kuadrat sama dengan 3. EP per EK sama dengan 1/3. Contoh soal yang ketiga yaitu bila simpangan Y sama dengan 5 cm. 5 cm, percepatan getaran selaras A sama dengan min 5 cm per second kuadrat. Tentukan percepatan getaran ketika simpangannya 10 cm. Ini diketahui Y1 sama dengan 5. A1 sama dengan min 5 cm per second kuadrat. Y2 sama dengan 10 cm. Ditanyakan A2, kita pakai langsung perbandingan saja. A2 per A1 sama dengan Y2 per Y1, sehingga didapatkan A2 sama dengan Y2 per Y1 kali A1. Tinggal dimasukkan. 10 per 5 kali X min 5 sama dengan A2 sama dengan min 10 cm per second kuadrat. Untuk soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, diketahui persamaan sebuah gelombang berjalan dinyatakan oleh Y sama dengan 0,4 sin 0,6 theta kali 20T min 0,5 X. Dengan X dan Y dalam cm, start T dalam sekon. Tentukan arah perambatan gelombang, amplitude gelombang, frekuensi gelombang, bilangan gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah,
kita tulis persamaan umum dari posisi gerak harmonis yaitu A sin omega T min Kx. Y sama dengan 0,4 sin omega sin 0,6 pi kali 20 T min 0,5 X. Ini dikalikan dulu, yang dikurung-kurung dikalikan dulu, dapatkan 0,4 sin 12 pi T min 0,3 pi X. Pertanyaan pertama, arah perambatan gelombang. Kita lihat. Tanda dalam fungsi sinus ini negatif, sehingga arah perambatan ke kanan. Ini sin 12 pi itu negatif ya, sehingga arah perambatan ke kanan. Untuk A-nya atau amplitude bisa langsung dilihat yang ini, yang sejenis A sin, pokoknya di depan sin itu adalah amplitude 0,4 cm. Terus C adalah frekuensi gelombang. Untuk menentukan frekuensi gelombang kita bisa pakai cari dengan omeganya. Omega di sini kan besarnya 12 pi ya. Sehingga 2 pi F sama dengan 12 pi. Pi-nya coret. F-nya sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 Hz. Untuk K-nya atau bilangan gelombang K sama dengan 0,3 pi. Sehingga 2 pi per lambda sama dengan 0,3 pi. Pi-nya coret. Pi-nya sama dengan 20 per 3 cm. Salah, bukan pi, lambda, maaf. Nah, selanjutnya adalah cepat rambat gelombang, di mana cepat rambat gelombang itu persamaannya V sama dengan lambda kali F, sehingga V sama dengan 20 per 3 kali 6 sama dengan 40 cm ya. Tinggal coret-coret, dapat 2, dapat kali, hasilnya 40 cm. Untuk materinya sampai di sini, mungkin ada yang ditanyakan, mumpung waktunya masih banyak, sekitar 20 menit mungkin. Maaf, mungkin tadi suaranya agak bindeng atau karena lagi pilek ya, Mbak. Halo Kak Baiti. Halo. Jadi ada pertanyaan dari Muhammad Rafli mengenai materi momentum dan tumbukan yang saya sampaikan tadi. Apa perbedaan dari tumpukan 2 dimensi dengan 3 dimensi? Jadi sama begini. 1 dimensi itu kan garis lurus. Kalau 2 dimensi ada tinggi dan ada, jadi 2 sumbu XY kan. Kalau XYZ itu adalah 3 dimensi. Jadi ketika yang kita bahas tadi itu adalah 1 dimensi karena dia geraknya cuma bisa maju atau mundur. Tapi kalau dia sudah tumbukannya 2 dimensi, nanti dia bisa ditabrak, bisa agak ke atas, bukan cuma maju saja tapi bisa agak ke atas, bisa agak ke bawah. Jadi kita bentuk 2 sudut atau bentuk sudut. Jadi membentuk sudut. Intinya 2 dimensi itu, kalau 1 dimensi kan cuma lurus. Kalau ditabrak dia bisa maju, bisa mundur. Tapi kalau dia sudah 2 dimensi nanti ada sudutnya, Kalau 3 dimensi bagaimana ya? Kita sekarang ini kita dipukul bisa agak ke atas, ke kiri sedikit, atau mungkin dipukul malah ke bawah tapi condong ke kanan. Itu adalah arah-arah. Jadi paham tidak? Jadi kalau 1 dimensi kan cuma bisa garis lurus, maju mundur. Kalau sudah 2 dimensi nanti dia bisa agak, selain maju mundur juga bisa ke atas ke bawah kan. Tapi kalau di 3 dimensi kan bisa maju mundur, atas bawah, kiri kanan. Jadi lebih lebih real lah. Kalau di dunia nyata kan misalnya tumbukan itu ya berarti sebenarnya 3 dimensi karena kita di dunia nyata
gitu. Mungkin Kak Baiti bisa memberikan penjelasan yang lain mungkin. Oke, menurutku. Ya. Jadi itu Rafli, masih ada konsepsi. Oh ya, terima kasih. Mungkin begitu ya. Jadi intinya begitulah. Kalau ya intinya beda tiga dimensi kan memang itu banyaknya sumbunya. Dan kalau biliar kalau dilihat di atas itu kan, dari atas kan dia dua dimensi. Dia itu bisa bola biliar ya, dilihat dari papannya. Ini kan papan, kalau dia lihat dari atas dia kan dua dimensi. Nah itu contohnya dua dimensi. Nah untuk yang satu dimensi ya cuma garis lurus saja. Kalau tiga dimensi ya kita ini orang berantem itu kan ada tumbukan-tumbukan itu tiga dimensi. Kan ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaannya Vin, sebentar ya. Untuk mungkin itu ya jawabnya simpel dulu ya, soalnya nanti tak cariin lagi, tak kirim lagi ke grup mungkin untuk lebih jelasnya.
ini contohnya ya, di sini itu kalau superposisi gelombang itu kan, kalau di sini pengertiannya adalah penjumlahan antara dua gelombang. Kalau superposisi itu penjumlahan antara dua gelombang. Misal di sini ada gelombang yang pertama, ini amplitudenya segini, terus ada gelombang kedua yang Y2 ini. Nah, untuk superposisi gelombangnya itu yang di ini, Y sama dengan Y1 plus Y2 seperti ini. Terus misalkan simpangan getaran di suatu titik disebabkan oleh gelombang 1 atau 2, yaitu Y1 dan Y2, kedua gelombang memiliki amplitudo A dan frekuensi sudut yaitu omega yang sama, dan merambat dari titik yang sama dengan arah yang sama pula. Persamaan superposisi dua gelombang tersebut dapat diturunkan bersama sebagai berikut. Jadi misal ini tadi ada persamaannya Y1 ini asin omega T dan Y2 sama dengan asin omega T plus delta T. Nanti tinggal ditambahkan Y sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan asin omega T plus asin omega T plus delta T. Seperti itu. Itu untuk sederhananya, nanti Mbak carikan lagi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Mungkin dari Rio bisa menambahkan. Sepaham saya, benar kata Kak Baiti, mungkin bisa dicari lebih lanjut, atau mungkin kalau kami menemukan yang lebih tepat bisa kami share. Tapi sepaham saya gini, jadi superposisi, kalau posisi kan biasa, kalau super berarti kan super. Jadi superposisi ini kan ada pengertiannya. Apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya online, superposisi itu adalah dua buah getaran atau lebih yang dapat diimpit gabungkan untuk membentuk satu getaran atau gelombang gabungan yang merupakan kombinasi yang tidak saling berinteraksi. Jadi begini, misalnya kamu, kita kan manusia ya, kita berdiri di titik A, yang bisa menempati titik A itu cuma kita. Nggak bisa dua orang di titik A yang sama, itu nggak bisa. Gimana caranya itu? Nggak bisa kan? Di titik itu, orangnya itu, misalnya ini gelas, ini mouse. Nggak bisa di titik yang sama. Ini titiknya beda, Nggak bisa di tempat yang sama, itu nggak bisa. Walaupun di dalam dimasukin ke gelas kan juga beda sebenarnya titiknya. Tapi di gelombang itu bisa berada pada titik yang sama untuk yang saat bersamaan. Misalnya ini ada charger, ini ada kabel misalnya. Ini misalnya ada gelombang. Gelombang ini dia bisa lebih dari satu, ketika merambat di kabel ini itu bisa lebih dari satu gelombang. Pada titik yang sama bisa lebih dari satu gelombang, makanya dia superposisi. Walaupun dia titiknya sama, daerahnya sama, dia tidak saling berinteraksi. Beda kalau misalnya kepala saya di sini, gelasnya di sini. Gelas ini ingin menempati titik yang ada di kepala saya. Kan berinteraksi, kepala saya yang kedorong gelas. Nggak bisa gelas ini berada di posisi yang sama dengan kepala saya. Kepala saya harus minggir kan. Nah, makanya itu tidak superposisi. Superposisi itu ketika ya titiknya itu bisa lebih dari satu gelombang. Nah, gelombangnya itu bisa diimpit gabungkan, bisa dijumlahkan. Kalau gelombangnya saling menguatkan, nanti intervensi konstruktif, saling menguatkan. Atau kalau gelombangnya saling melemahkan, nanti namanya intervensi destruktif. Maksudnya menguatkan, melemahkan itu begini. Misalnya ini ada gelombangnya ke atas, dalam waktu yang sama, di titik yang sama, ada gelombang juga, tapi bentuknya ke bawah. Nah, itu dia bisa saling menghilangkan, jadinya tidak ada gelombang. Misalnya kalau suara itu bisa begitu. Bisa lagi seperti yang dicontohkan itu tadi Kak Baiti, itu kan gelombangnya begini, ada lagi gelombang seperti ini. Nah, itu nanti kalau dijumlahkan bisa menjadi bentuk gelombang baru. Nanti simpangannya atau amplitudonya itu nanti dia lebih tinggi, dia menguatkan, konstruktif. Kalau simpangannya itu berlawanan, yang satu ke atas dan pada saat yang sama itu ke bawah, nanti dia bisa saling menghilangkan atau destruktif. Jadi intinya itu tadi, superposisi dua gelombang itu adalah ketika dua gelombang bisa berada pada titik yang sama
dan dia bisa dijumlahkan, entah itu mereka saling menguatkan atau saling melemahkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi? Eh, Kak, ini kita habis ini kita nunggu apa ini? Gimana? Ini kita masih menunggu apa? Kalau boleh tahu. Ini ada yang mau bertanya lagi apa enggak ya dari peserta? Kalau tidak ada, langsung ke sesi foto bersama aja. Boleh. Ayo teman-teman, kita on cam untuk dokumentasi.
Halo teman-teman, bisa dipersiapkan dulu rambutnya disisir-sisir atau hijabnya dirapihkan. Teman-teman yang lain yang belum on cam kameranya, halo Rafli, Cynthia, Alvin, masih kita tunggu ya, karena kita kan ada beberapa, jadi kalau bisa on cam semua biar terdokumentasi. Halo Cynthia. Alvin, ini sedang di mana? Nah, siap. Terima kasih Alvin. Kak Didi. Ya tidak apa-apa Cynthia. Didi. Rafli. Kalau bisa on cam ya. Kak Dea mau on cam. Halo Kak Dea. Kurang. Halo Kak Dea bisa on cam? Kak dia nggak bisa on cam sepertinya. Ya mungkin ini ya, kurang Kak Didi berarti yang bisa on cam. Ya silahkan panitia boleh di screenshot. Ya termasuk Kak Didi pengawasnya. Nah, sudah tampan luar biasa begitu Kak Didi. Mungkin bisa dihitung panitia biar teman-teman bisa siap-siap gitu. Pose tampan maksimal. Kamu aja yang hitung, yuk. Waduh, boleh. Berapa kali ambil ini? Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi atau tidak perlu? Kayak bebas. Oke, bebas. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin habis ini kalian bisa beristirahat atau kita nanti kembali ke room utama dulu. Kembali ke room utama dulu. Ya, berarti teman-teman silakan. Ini sudah jam 10.49, berarti sekitar 1 menit lagi sudah habis. Berarti teman-teman silakan leave room dan ke room utama. Ini live breakout room. Silakan teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti diskusi. Semoga ilmunya berkah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Rio. Ya, terima kasih Kak Didi dan Kak Leni, Kak Baiti, Kak Dea dan semuanya.